Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, biarlah kami membuka hati untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kau berkati semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dari kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Saya tidak tahu kalau hari ini saya yang bawa renungan. Saya juga belum melihat jadwal karena kemarin hari Sabtu kemarin jadwal saya harusnya dan digantikan sama Pak Enos karena saya kurang sehat. Habis selesai lalu Pak Enos bilang hari Selasa gantikan saya, jadi tukar jadwal. Nah hari Selasa, hari Senin ternyata malamnya saya ada acara di Sunter dan saya bilang sama Pak Enos mohon maaf lagi. Nah saya juga tidak tahu kalau hari ini saya jadwal saya ya. Oke, kita buka kitab kita dari Kejadian. Dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, saya cuma ambil satu ayat saja dan ayat ini banyak diperbincangkan oleh orang-orang di luar sana. Banyak yang ayat ini banyak menjadi pertanyaan, terlebih-lebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang jemaat tanya sama kita, kenapa Tuhan kasih pohon itu? Ya kan, seakan-akan Tuhan ini mencelakakan. Ya kan, kalau misalnya tidak ada pohon itu, mungkin manusia tidak jatuh dalam dosa. Ya kan, sekarang kita bahas ini versi saya. Jadi tema kita pada pagi hari ini, ketaatan menentukan kualitas. Ketaatan menentukan kualitas. Oke, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9, Tuhan setelah menciptakan semuanya, dan Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, yang enak dimakan, yang enak dipandang. Dan di tengah-tengah taman itu maksudnya di Taman Eden, ada juga pohon pengetahuan yang tahu tentang yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada perbedaan dari pohon biasa. Ada perbedaan dari buah-buah biasa. Mungkin dia lebih indah daripada buah yang lain, sehingga menarik hati, sehingga menarik rasa pengen dimakan. Mungkin kalau ada buahnya sekarang berebutan orang ambilnya. Oke, lalu kenapa pohon itu ada? Apakah ini Tuhan sengaja kah? Atau Tuhan tidak sengaja buatnya? Ayo mari kita bahas. Yang pertama adalah kuasa yang diberikan kepada manusia. Ini adalah salah satu kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Kuasa ini diberikan berdasarkan keputusan Allah saat menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia berdasarkan keputusan, berdasarkan kuasa. Pada Kejadian 1 ayat 26, rencana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kuasa. Yang pertama adalah kuasa yang diberikan kepada manusia. Bukan salahnya pohon, bukan salahnya Tuhan menciptakan pohon itu, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai, untuk memelihara.
Tidak ada masalah untuk soal ini kesalahan pohonnya. Ini semua Tuhan kasih. Ini kamu kerjain, ini semuanya kamu kuasai, kamu beri nama dan dirawat, termasuk yang di pohon itu, tapi jangan ganggu. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang dimaksud adalah Allah itu Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, maka kuasa itu diberikan kepada manusia sehingga manusia juga berkuasa. Tapi bukan Maha Kuasa. Beda, Maha Kuasa dan berkuasa. Maha Kuasa adalah Allahnya, sedangkan yang berkuasa manusianya, berkuasa untuk ciptaan-ciptaan. Kemudian Allah itu kudus. Allah itu kudus. Berarti manusia juga yang diciptakan itu adalah kudus, tidak berdosa. Kemudian Allah adalah pengasih. Kemudian Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, manusia juga mendengar. Ada yang tidak bisa mendengar di sini? Ada juga di sana ya, memang karena tidak normal, lalu dia kurang bisa mendengar. Allah mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sekali lagi bukan masalah pohonnya. Allah mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Manusia juga mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Ketika manusia diberikan perintah, semua buah pohon boleh kamu makan, bukan pohonnya. Kalau pohonnya baik, semua buah-buahan bisa kamu makan, kecuali ya di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Sudah dikasih peringatan. Manusia tahu yang baik dan yang jahat. Oleh karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seharusnya manusia menjaga kuasa yang diberikan. Oleh karena manusia diciptakan segambar, serupa dan segambar dengan Allah, sebaiknya dan seharusnya manusia menjaga kuasa itu. Kadang-kadang manusia ketika diberikan kuasa main terobos saja. Ketika kadang-kadang manusia diberikan perintah, udah dikasih kuasa, udah dikasih kebebasan, kadang-kadang menerobos yang berlebihan. Ya kan? Ada misalnya seorang pemimpin dipilih, lalu karena kuasa yang diberikan, yang telah diberikan kepadanya, maka melebihi kuasa yang sudah diberikan. Artinya dia menerobos batasnya. Kita juga kadang-kadang sering menerobos batas. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, tapi kadang-kadang kita menerobos lewat dari batas kuasa yang diberikan. Yang kedua adalah kebebasan atau free will. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Sama sekali tidak ada kesalahan pada pohon, tapi kebebasan diberikan kepada manusia. Semua buah pohon boleh kamu makan, tetapi pohon di tengah-tengah itu jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Tetapi di dalam itu terkandung kebebasan, terkandung free will. Diperingati, tapi kebebasan pada manusia yang diciptakan di tengah. Namun dalam kuasa yang diberikan Allah kepada manusia, manusia memahami dan mengerti batas kuasa itu. Karena tadi sudah diberikan peringatan, maka manusia memahami, mengerti tentang batasan kuasa. Dikasih free will, diberikan free will, diberikan kebebasan, karena manusia tahu batas kuasa itu.
Mereka sudah mengerti batas kuasa yang diberikan Allah. Manusia punya kehendak bebas, tapi terbatas. Dia tidak punya kuasa kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengerti dulu itu. Manusia memang punya kehendak bebas, tapi terbatas. Ya, tidak semuanya. Tidak kepada Tuhan juga dia punya kehendak bebas, tapi pada dirinya sendiri. Namun manusia tidak taat pada batasan kuasa tersebut. Namun manusia tidak taat pada batasan tersebut. Ketaatan akan menunjukkan kualitas. Ketaatan akan menunjukkan siapa kita. Ketaatan akan menunjukkan imannya kita. Ketika kita mengerti, ketika kita tahu bahwa kita bebas, kita diberikan free will, kita diberikan kebebasan. Misalnya kita di mana kita berada. Misalnya nih, kita bertamu ke rumah orang, ke rumah saudara. Udah ambil aja, anggap aja rumah sendiri. Ya kan? Sering itu. Anggap aja rumah sendiri. Itu kebebasan loh. Free will, Anda berkuasa, bebas. Anggap aja rumah sendiri. Iya. Tapi ya tidak tahu malu ya. Udah dianggap rumah sendiri, udah terserah suka kita. Kebebasan, it's okay. Pernah nggak sih teman-teman ditawarin anggap aja rumah sendiri, lalu Anda suka-sukanya? Malu nggak sih? Ada juga orang nggak malu. Udah dibilang anggap aja rumah sendiri. Kita bebas, kita diberikan free will, tapi kita juga harus tahu, harus mengerti seharusnya batas-batas itu. Ya, jangan karena kita disuruh anggap di rumah sendiri ya suka-suka kita, masuk ke dapur, masuk ke kamar, masuk ke atas, masuk ke bawah, suka-suka kita semua. Ya. Adam dan Hawa juga ketika dikasih kebebasan, maka menyalahgunakan kebebasan itu. Kemudian yang ketiga adalah ujian ketaatan atau ujian kualitas. Sebagai ciptaan yang istimewa, tentu kualitas itu mesti diuji. Seorang yang membuat HP yang berkualitas dan harganya mahal, itu tentu diuji kualitasnya. Apakah tahan air, tahan banting, baterainya bagus, banyak fitur-fitur yang luar biasa di dalam, maka nanti harganya bagus, melebihi barang-barang yang lain, HP ciptaan yang lain, yang Android lain. Manusia juga seperti itu. Untuk mendapatkan kualitas, untuk menunjukkan bahwa ini saya ciptaan yang istimewa, yang Tuhan langsung kerjakan pakai tangan dan dihembuskan nafas oleh Tuhan sendiri, perlu diuji kualitasnya. Bagaimana kita bisa tahu ini harga, ini barang bagus loh, kalau kita tidak uji kualitasnya? Ya. Baju, misalnya baju, kualitas bajunya digosok bagaimanapun tetap lurus, itu diuji kualitas dan itu harganya mahal. Dari mereknya juga dilihat, itu kualitas sehingga mahal. Beda dengan baju-baju KW, baju-baju yang dibeli di pinggiran, sama memang apa bentuknya, modelnya sama. Tapi beda kualitasnya. Ketika diuji, yang dibeli di pinggiran jalan cepat sobek. Tapi yang memang benar-benar yang berkualitas baik, disobek, nggak sobek. Dibakar tuh nggak kebakar. Coba, mungkin nanti ada baju yang beda, yang di kamar ya kan, ini lebih mahal, coba dibakar. Kalau sama-sama bagus sih belum bagus. Ya. Adam dan Hawa perlu juga diuji kualitas. Karena Tuhan menciptakan secara luar biasa, serupa dan segambar dengan Allah. Kita perlu juga diuji kualitas. Semester 2 banyak sini. Kualitas semester 2 udah sampai di mana? Perlu diuji kualitasnya.
kita naik semester dinyatakan lulus, itu perlu diuji kualitasnya. Ikut ujian, perlu diuji kualitasnya dari karakternya, segala macam itu perlu pengujian kualitas sehingga barangnya mahal. Siapa yang mau beli barang murah? Banyak memang yang beli barang murah. Murah kok, apa beli lagi nanti? Ya kan? Suka bawa barang-barang KW. Tapi orang yang bijaksana, kalau misalnya kita masuk dalam satu organisasi kerjaan, kita menjadi bintang di situ ketika kualitas kita ada. Di gereja, tempat pelayanan kita dipandang orang, kita menjadi orang yang menjadi panutan mereka, menjadi contoh bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka ketika kualitas kita sudah teruji di situ. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi apa? Biasanya andalan. Kalau misalnya kita belum teruji dan dalam ujian itu memang udah diuji tapi dalam ujian itu gagal. Tapi jangan merasa putus asa ketika jatuh dalam, misalnya kalah, misalnya tidak gagal dalam ujian. Terus mencoba. Kita perlu diuji. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan kasih Allah. Bagaimana bisa Tuhan menunjukkan kasih Allah? Bukannya Tuhan kasih pohon itu di situ. Dari mana sisi kasihnya? Ya. Kalau kita baca dari Kejadian 12 ayat pasal 2 ayat 17 itu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Kasih Tuhan tercatat pada ayat yang ke-17 bahwa Tuhan itu memperingati mereka, membuktikan bahwa Tuhan mengasihi ciptaannya. Diperingati, nanti kamu mati loh. Jangan kamu makan, jangan kau sentuh, nanti kamu mati. Menunjukkan kasih Tuhan. Seorang ayah menegur anaknya, jangan pergi ke sana, nanti celaka. Kasih. Dia mengasihi anaknya. Pernah ditegur seperti itu? Lalu kita, iya, padahal pas bapak kita, orang tua kita berbalik, kita udah di sana. Ya kan? Kita hanya iya. Adam juga mengiyakan itu. Iya. Nanti kamu mati. Iya. Pas Tuhan pergi, diambil sama Hawa. Sikat dulu ini, mantap kali kelihatannya, ya kan? Jika dimakan buah itu maka manusia itu mati. Kematian dalam arti bukan mati secara jasmaninya, mati secara rohaninya. Kekudusan itu hilang sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kematian rohaninya. Lalu kutukan, kalau kita baca apa yang terjadi kepada mereka karena engkau sudah ular yang pertama kan? Ya kan, berjalan dia tidak punya ini lagi, dia berjalan pakai perutnya. Kalau Adam, kalau Hawa, dia kalau melahirkan sakit. Kalau Adam, bersusah payah. Lalu kalau dia makan, keringat. Ya. Lalu dia makan rumput-rumput. Itu resikonya mati. Secara rohaninya mati, sehingga dia diusir dari Taman Eden, mengalami kesusahan. Kalau Taman Eden terus, mungkin dia bahagia terus ya. Kalau misalnya tidak terjadi itu, apakah kita mau ada atau tidak? Itu pertanyaan. Oke, saudara-saudaraku, ketaatan menunjukkan kualitas kita. Menunjukkan kasih. Tuhan menunjukkan kasih kepada manusia. Jangan kamu makan. Pada hari-hari ini adalah hari-hari yang
kita semua berjaga-jaga, melindungi diri dan menjaga jarak. Pemerintah juga sudah mengajukan untuk menjaga jarak. Kalau misalnya jangan terlalu ramai, nanti COVID akan semakin menyebar kemana-mana kalau ada orang di situ. Tapi kalau misalnya ada sebab akibat, kalau misalnya kita tidak dengar, maka ini yang terjadi, kematian terus, kena virus terus. Jangan berdekatan dengan orang yang sedang sakit, yang sakit COVID, yang kena virus COVID, nanti kena begini. Nah, ada orang enggak apa-apa itu. Ya kan aku punya Tuhan. Aku juga punya Tuhan. Aku percaya dia pegang. Ada orang yang memuji Tuhan. Jangan pernah puji Tuhan. Ya kan? Udah tahu api. Kan saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Pegang api itu. Kebakar tangannya. Lalu dia bertanya, di mana kan Tuhan? Akhirnya memuji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita taat. Menaati itu perintah, baik di bumi maupun perintah Tuhan, perintah pemerintah dan perintah Tuhan. Biarlah kualitas kita terbukti. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang taat akan perintah-Mu, menjadi orang yang taat pada firman Tuhan, sehingga kualitas kami sebagai ciptaan yang istimewa, sebagai ciptaan yang luar biasa terbukti, dan iman kami kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita